Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmiati dengan NIM 09105804200047. Kelas A, semester 6, Prodi Administrasi Publik. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang pengertian dasar administrasi publik. Nah, yang pertama yaitu pengertian administrasi publik. Administrasi sebagai proses kegiatan tata usaha pemerintah. Administrasi publik segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha, kerjasama, atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah. Jadi, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dengan institusi atau organisasi yang bersifat publik. Pendekatan administrasi publik menurut para ahli. Nah, yang pertama, menurut Maurice Spears, mengajukan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan matematik, yang kedua, pendekatan sumber daya manusia, dan yang ketiga yaitu pendekatan sumber daya umum. Selanjutnya yaitu menurut Prashus, ada 4 pendekatan dalam administrasi publik. Nah, yang pertama pendekatan institusional, yang kedua pendekatan struktural, yang ketiga pendekatan perilaku, dan yang keempat pendekatan pasca perilaku. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan administrasi publik menurut Thomas J. Deve. Ada 4 yaitu pendekatan manajerial, pendekatan psikologis, pendekatan politis, dan pendekatan sosiologis. Joel Sharma, administrasi sebagai satu bidang studi mengajukan 6 cara pendekatan yang terdiri dari 1. Pendekatan proses administrasi, 2. Pendekatan empiris, 3. Pendekatan perilaku manusia, 4. Pendekatan sistem sosial, 5. Pendekatan matematik, dan 6. Pendekatan pembuatan keputusan. Nah, selanjutnya 4 pendekatan yang diajukan oleh Gordon adalah yang pertama pendekatan tradisional, di mana studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh 3 hal, yakni ilmu politik, pandangan rasional mengenai administrasi, dan gerakan manajemen ilmiah. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku. Aspek perilaku dalam administrasi publik dapat dikatakan dengan 2 cara. Pertama, dengan menerima paham bahwa behaviorisme muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan tradisional, sehingga nilai ilmiah dari administrasi publik dapat ditingkatkan. Kedua yaitu menganggap bahwa behaviorisme hanya merupakan pengembangan dari pendekatan tradisional. Yang ketiga yaitu pendekatan pembuatan keputusan. Pendekatan pembuatan keputusan dalam administrasi publik memandang organisasi sebagai unit yang penuh dengan situasi pembuatan keputusan, di mana administrasi berfungsi sebagai pembuatan keputusan. Sekalipun demikian, dalam kenyataannya pendekatan pembuatan keputusan juga meminjam banyak hal yang berasal dari pandangan-pandangan tradisional dan perilaku. Dan yang keempat yaitu pendekatan ekologis. Nah, pendekatan ekologis dalam administrasi publik membahas hubungan organisasi dengan lingkungan eksternal dan internal, serta dengan kekuasaan-kekuasaan yang menentukan perubahan interdependensi. Pendekatan ekologis dipinjam dari biologi yang telah lama mengkaji hubungan mutualistis antara organisme dengan lingkungannya. Pendamping pendekatan ekologis adalah sosiologi. Chaidan 1982 menunjukkan 7 kekuasaan administrasi negara, yakni pertama, kehadiran administrasi publik tidak bisa dihindari. Yang kedua, administrasi publik mengharapkan kepatuhan. Yang ketiga, administrasi publik mempunyai prioritas. Yang keempat, administrasi negara mempunyai kekecualian. Yang kelima, manajemen puncak administrasi publik adalah politik. Yang keenam, penampilan administrasi negara sulit diukur. Dan yang ketujuh, lebih banyak harapan yang diletakkan pada pundak administrasi publik. Nah, identifikasi administrasi negara. Identifikasi terhadap administrasi negara menurut pendapat Gerald E. Sheridan dapat ditempuh melalui 5 cara, yaitu identifikasi administrasi pemerintah, yang kedua identifikasi organisasi pemerintah,
Yang ketiga, identifikasi orientasi sikap administrasi. Yang keempat, identifikasi proses yang bersifat khusus. Dan yang kelima, identifikasi aspek publik. Administrasi negara tidak bisa didefinisikan hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut. Yang pertama, administrasi pemerintah. Yang kedua, organisasi publik. Yang ketiga, sikap administrasi. Dan yang keempat, proses yang bersifat khusus. Nah, selanjutnya yaitu sebagai stabilisator masyarakat. Peran administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori. Yang pertama, pembagian stabilisator masyarakat. Yang kedua, sebagai kunci masyarakat modern. Yang ketiga, peran dalam pembangunan nasional. Dan yang keempat yaitu peran dalam perubahan sosial. Nah, yang terakhir yaitu krisis identitas yang dialami administrasi negara menurut Henry 1995. Berkisar pada persoalan bagaimana administrasi negara memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam. Secara rinci, krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa 1. Krisis identitas yang dihadapi administrasi negara bertumpu pada tidaknya kesepakatan tentang administrasi negara sebagai ilmu atau bukan. Yang kedua yaitu ilmu apabila memenuhi 2 ukuran, yakni yang pertama mempunyai paradigma teoritas, yang kedua mempunyai teori inti. Nah, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.